Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue mau review motor listrik dari Vito ya. Setelah pemakaian gue selama 3 minggu nih, ada bagusnya, pokoknya ada kekurangan dan kelebihannya ya. Gue akan review secara detail motor listrik Vito ya, karena ini harganya murah dan fiturnya nggak murahan. Oke, langsung kita review. Oke nih, kita review secara body dulu ya. Secara body ini kalau gue bilang sih mirip sama Vino ya, Vino belakang belakangnya ya, agak mirip-mirip dikit lah. Nah ini penampakan dari body si Exotics dari Pacific ya, brand Pacific. Ini namanya Exotics dari Vito. Nih. Oke, gua review dari depan dulu deh ya. Dari depan nih. Dari tampilan lampu LED-nya menurut gue sih oke ya. Di sini ada tampilan lampu senjanya. Nah, ini untuk bagian depannya dia sudah menggunakan cakram ya, disc brake ya. Jadi sudah double, depan belakang sudah cakram. Nah, ini untuk ukuran ban standar setara dengan Vespa ya. Nah, terus untuk lampu sennya dia ada di samping depan sini, kanan juga. Dan untuk samping belakang, nah kita review dari belakang sini. Nah ini dia, nih, ini motornya dia menggunakan di 1000 watt untuk dinamo motornya ya. Untuk shock breakernya dia menggunakan udah 2, kanan dan kiri. Nih, kanan dan kiri ya. Tuh. Dan untuk remnya sudah cakram, yang belakang juga sudah depan belakang cakram. Dan ini lampu sennya di sini. Ini lampu belakang. Dan ini kita cek bagasinya. Kita coba. Bagasinya lumayan gede banget deh. Tuh. Jadi bagasinya gede banget ya. Di sini ada MCB-nya. Jadi kalau misalkan nggak dipakai bisa dimatiin. Oke. Nah, lanjut nih. Nah, di sini ada kabel buat charger ya. Yang jadi kalau yang misalkan handphonenya itu bisa charger di sini, tapi kabelnya nggak dapet. Ini kita fitur dari on off-nya. Nah, di sini tampilannya nih. Sini sudah gue udah pakai 148 kilo ya. Ini modal diparkir. Nah, ini untuk baterai nih. Ini untuk kapasitas baterai ini ya. Di sini ada 25%, 50%, 75%. Dan juga 100%. Jadi kalau misalkan kalian pakai dengan ada jarak tempuhnya nih, motor ini tuh kekuatannya dia sampai dengan 75 km ya. Jadi kalau misalkan baterainya full, itu kalian bisa pakai selama 75 km nih, mau bolak-balik ya. Pokoknya di sini ada kapasitas untuk indikatornya di sini ya. Nah, ini mode parkir itu jadi aman untuk kita di gas tuh nggak bakalan gas. Nah, untuk kita mode di jalannya cukup ditekan rem sekali, nah dia akan muncul seperti ini ya. Oke, kita cek lampu senja nih, kita ke depan. Nah, untuk lampu senjanya lucu ya, nih, ada samping kanan dan kiri nih. Untuk lampu LED-nya karena di kondisinya terang ya, jadi nggak kelihatan, tapi ini terang banget sih, lebih terang dari motor gue yang lama. Oke, lampu sennya, cek lampu sennya nih. Nah, ini lampu sen ya, lampu sen yang depannya kayak gini. Untuk lampu sen yang belakang kayak gini. Nah, untuk lampu remnya coba tolong di rem rem. Ya, coba pencet. Nah, nyala dia. Nah, ini juga ada emergency nih. Jadi kalau misalkan tuh bisa langsung nyala 2 sen kanan kirinya ya, untuk emergensinya nih. Oke. Dan itu kelebihannya nih, nanti gua coba buat tes nanjak ya. Nah, ini fitur di sini nih untuk kecepatan nih. Nah, ini di sini ada fitur speed 1 nih, di mana dia bisa 0 sampai 35 km gua udah cobain. Untuk fitur 2-nya 0 sampai 45 km dan fitur 3-nya di 0 sampai 70 km ya kecepatannya. Jadi menurut gue ini sudah kencang banget ya. Kalau kita tes kita tanpa tag juga sama. Kita tes. Untuk speed 1 itu dia mentok di 35 km.
Kalau dipindahin kedua, dia akan naik ke 45 km kecepatannya ya. Kalau di speed 3 kita coba tes. Nah, kalau di sini mentok 55 km ya untuk kecepatan. Tapi gue udah cobain di speed 3 di trek lurus ya. Dia bisa sampai 70 km. Menurut gue sih ini udah lumayan kencang banget. Oke. Nah, ini speed ini itu buat kecepatan ya. Kalau misalkan kalian buat nanjak nih, ya tips gue buat nanjak, gue udah cobain buat nanjakan tinggi, tanjakan sedang itu cukup di satu aja, ya. Cukup satu aja. Jadi kalau misalkan kalian mau, menurut kalian beratnya melebihi kapasitas motor ini tuh kapasitas berat bebannya ya di 150 km ya. Kalau di atas 150 km dia nggak akan jalan, menguras baterai banyak ya. Jadi sebaiknya cukup berdua aja di motor ini ya, karena berat bebannya dia hanya menampung 150 kilo berat bebannya ya. Oke, nah kelebihannya sih menurut gue ini banyak ya, fiturnya segudang nih, karena di sini sudah ada alarmnya juga, dia sudah menggunakan bisa ngiripin dari remote langsung. Nah, dia bisa langsung ngiripin dari sini tuh, jadi tanpa kunci pun dia bisa hidup. Nah ya, cuma ada satu nih yang gue menurut gue sih enggak di sini nih, karena ini. Nah ini dia tuh ya, menurut gue ini kurang safety sih. Jadi baterainya tuh kelihatan di kabelnya di luar ya, karena gue takut pada saat nyuci kena ini nih. Jadi kalau misalkan kalian beli ini, kalian nyucinya hati-hati pas di sini nih, karena takut airnya masuk ke dalam baterai ya, karena ini baterainya ada di sini kelihatan. Itu aja sih kelemahannya. Tapi untuk secara fitur, untuk secara kekuatan motor ya, dengan 1000 watt ini menurut gue sih oke banget ya, karena gue udah cobain boncengan ini secara bertiga ya. Ini tuh lumayan cukup nanjak lah ya dibandingin motor-motor yang lain ya. Oke ya, nih gue akan tes nih di tanjakan-tanjakan ya. Oke, sampai gue akan tes sekarang nih untuk di tanjakan susukan ya. Coba kalian cek di Google seberapa tinggi tanjakan susukan nih, karena di sini banyak yang mobil nggak kuat nanjak, motor nggak kuat nanjak. Tapi ini gue udah cobain Vito ya, di situ nanjak itu nggak ada berat-beratnya, jadi lancar banget ya. Nih oke kan gue tes. Oke yuk lanjut, kita jalan. Oke, gue akan tes nih ya. Ini ada turunan tinggi banget ke bawah ya, dan juga nanti gue akan putar balik tanjakannya. Ini namanya tanjakan selamat di Cipayung. Oke, akan gue tes nih seberapa nih. Gue kondisi berdua guys ya, gue kondisi berdua nih. Kondisi gue berdua. Oke, kita jalan. Ini. Ini
si ya, gitu. Ini kecil, jadi ya, jadi nah, ini gue mau kasih tips nih buat kalian ya. Karena banyak orang itu langsung baru motor listrik nggak awet ya, sepeda listrik juga nggak awet ya. Padahal justru nih sepeda listrik itu lebih hemat nih. Gue udah cobain ya. Motor listrik ini sekali cas itu cuman gue udah cek itu berkurangnya cuman 1.000 ya. Jadi murah banget. Jadi kalau menurut gue ini Rp1.000 itu bisa dipakai buat pemakaian seminggu guys ya. Dibanding bensin bisa berapa liter tuh kan ya kan, dikalikan bisa taruhlah bensin 3 liter 45.000, tapi motor listrik nih dicas cuman paling nggak ya kurang lebih dari Rp1.000 ya. Nah tipsnya nih supaya awet ya, motor listrik ya, sepeda listrik itu dia harus seminggu sekali harus dicas ya. Kenapa? Karena supaya ada pemasukan listrik di baterai. Nah, kenapa orang banyak yang takut? Karena mereka tidak mengerti cara perawatan untuk awet si baterainya ini. Jadi mau dipakai nggak dipakai seminggu sekali harus tetap dicas ya, walaupun kondisi full. Apalagi kalau misalkan kalian pergi selama seminggu atau 2 minggu nggak dipakai sama sekali nih. Nah ini tuh harus dicas, harus secara full dicas dulu baru kalian boleh pergi ya, supaya baterainya tetap stabil. Dan juga jangan lupa matiin kilo ampere di dalam sininya ya, meterannya dimatiin ya, supaya tetap baterai ini tetap awet. Itu guys, oke, tipsnya semoga bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. Jadi bagi kalian yang tadinya khawatir ataupun ragu-ragu dengan motor listrik, takut baterainya cepat lowbat, cepat habis, cepat aus, gantinya mahal. Itu tipsnya ya untuk cara merawat baterai itu dengan secara dicas minimal setiap minggu. Oke? Ya. Ini murah banget guys ya untuk harganya nih. Bagi yang mau tahu harganya ini gitu yang Pacific Exotic dari Vito, ini harganya dia subsidi harga 13 juta. Kalian hanya cukup membayar 6 juta rupiah ya. Jadi murah banget. Oke? Ya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.